Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di agenda Community Talk Toko Rame, agenda mingguan untuk para mitra Toko Rame. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, saya mau cek ombak dulu nih buat teman-teman, buat Bunda atau kakak yang sudah hadir. Pengen tahu domisilinya di mana aja nih, biar kita mengkondisionalkan waktunya nih. Takutnya ada yang di Sulawesi Selatan, ada yang di Sumatera gitu kan. Takutnya ada di Turki gitu kan. Takutnya di sana udah asar gitu kan Mas Dika ya. Iya betul. Ini udah ada nih yang bilang nih, nih Kapten Tora Tangsel katanya. Kapten Tora Tangsel. Wah, main dong sini. Siapa nih? Berarti kalau kapten cowok nih biasanya nih. Terus nih ada Sanwera dari Pangkalan Dasan Merah, Triago. Kerinci. Oke. Ibu Sri Purnawati Bogor. Bunda Nurido Lembang Bandung. Waduh, Bandung nih. Gimana Bu? Lembang hujan nggak Bu? Kita di kantor hujan nih. Kayaknya di Lembang kalau hujan dingin banget nih. Kak Ungu, Dumai. Wah ini alhamdulillah nih Kak Ungu hadir terus nih kalau agenda komunitas nih Mas Dika nih. Iya pasti. Dia kayaknya ini setia nonton. Mm-mm. Karani, Cikarang, Ibu Pipih, Bandung. Di sini baru Kapten Tora jam 9.09. Iya kan sama kita Kak Tora nih Kapten Tora. Bunda Venia Surabaya, Kak Arya Jakarta, Ibu Inai. Oh ini Ibu Inai juga ikut dulu nih. Kemarin hadir juga nih. Magelang, Bunda Warisa Bandung, Ibu Harum Lampung. Ibu Nur Hidayati Jogja. Wah ini satu domisili nih sama Pak dosen nih. Pak dosen juga apa namanya di Jogja. Oh Lembang cerah alhamdulillah. Bu Mariana Surabaya, Bu Nisa Surabaya, Bu Priyo Ambodo Jakarta. Bu Firda Bojonegoro Jawa Timur. Masya Allah. Bu Reni Juramangu Timur Tangsel tetanggaan. Boleh mampir boleh silakan. Kita open banget malah. Mau ngonten di sini silakan. Kita seneng banget. Makassar Bu Khaira. Wah ini dekat sama Pak dosen nih. Nanti bisa ngobrol ya. Oke, terima kasih respon untuk absennya. Apa namanya? eh, sudah mau absen domisilinya tinggal di mana. Oke, sebelum mulai saya mau sedikit info-info nih buat teman-teman di sini. Jadi Toko Rame untuk agenda Community Talk itu insya Allah nanti di Jumat, hari Jumat nanti itu terakhir sebelum kita libur Lebaran. Jadi pantengin terus aja dan saya harap teman-teman di sini tetap hadir dari awal sampai akhir karena nanti kita akan bagi-bagi voucher belanja toko rame dan juga spill info-info apa sih yang sedang yang sedang ada di toko rame, mau launching produk kah, mau ada info-info promo kah atau program kah. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa hadir di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu saya buka untuk acara agenda Community Talk pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Doni dari tim partnership dan community-nya Toko Rame. Dan ini ada Mas Dika yang pakai akun Toko Rame Official. Mas Dika juga selaku dari tim partnership Toko Rame. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak dosen, saya mau kasih info ke teman-teman. Jadi untuk agenda pagi hari ini, kita akan membahas mengenai lipat 2 kali omset bisnis fashion di bulan Ramadan yang akan dibawakan oleh Pak Suradin Laudang atau biasa disebut Pak dosen jualan. Nah, di sini kalau ada yang belum tahu, saya mau spill sedikit mengenai Pak dosen jualan atau Pak Suradin, Pak Adin biasa disebutnya. Ini siapa sih beliau itu? Nah, jadi Pak Adin itu merupakan seorang konsultan dan praktisi digital marketing. Nah, teman-teman kalau misalkan browsing di internet, ketik aja Pak Suradin Laudang, itu sudah ada artikel yang menjelaskan Pak Suradin Laudang ini siapa sih. Jadi intinya Pak Suradin Laudang ini merupakan seorang praktisi digital marketing atau konsultan digital marketing. Jadi teman-teman beruntung nih yang bisa hadir saat ini bisa diperhatikan dan dicatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Suradin Laudang atau Pak dosen jualan. Oke, di sini sudah hadir Pak dosennya. Monggo saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dan diambil alih oleh Pak dosen. Silakan Pak. Oke, thank you, Mas Doni. Udah buka puasa belum? Waduh,
Udah kemarin, Pak. Oh, udah kemarin ya. Ya teman-teman yang belum buka puasa boleh buka puasa dulu. Racun ya pagi-pagi ya. Kan kualitas puasa itu kan dilihat dari seberapa kuat kita menahan godaan kan gitu ya. Jadi ini kita goda-goda dulu nih gitu ya. Betul. Oke, gimana kabar Kak Betul, Doni? Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak dosen. Masih Sehat ya. aman, masih Oke. full puasanya, belum ada yang bolong. Thank you semuanya. Oke, teman-teman sekalian terima kasih yang sudah hadir. Eh, Akhirnya saya kesampaian buat ngisi di Community Talk pada kesempatan pagi hari ini. Setelah berkali-kali dijadwalkan, selalu aja jadwalnya nggak apa namanya, Iya. nggak matching ya. Bentrok ya, Pak. Mm-mm. Tubrukan barengan sama agenda yang lain, dan alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu ya. Oke, thank you, selamat. Thank you banget yang sudah pada hadir. Ada Mbak Hana Salsabila, ada Mbak Pipi, ada banyak ya yang sudah hadir, ada Pak Makfiro dan lain sebagainya. Ada Pak Arpatonis juga sudah hadir, thank you. Banyak yang sudah hadir. Sebagian saya kenal wajah gitu ya, sebagian juga enggak ya teman-teman semuanya. Karena mungkin praktis di toko rame ini kita belum pernah ketemu fisik ya. Mayoritas kita ketemunya online. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la siya lama bil kalam alamal insana malam ya'lam asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, senang kita di pagi hari ini bisa ketemu. Agenda kita pengen belajar bareng-bareng teman-teman semuanya ya. Jadi tadi kalau Kang Doni nyampein siapa saya, profilnya saya, nah please jangan percaya itu pencitraan ya teman-teman semuanya. Itu dilebih-lebihin itu sama Kang Doni gitu ya. Saya biasa aja teman-teman, saya bukan sampai siapa teman-teman semuanya. Saya hanya pelaku digital marketing yang kebetulan kemampuan saya itu bisa saya tularkan kepada orang lain, bisa saya ajarkan ke orang lain. Maka saya termasuk yang dijadwalkan oleh Kang Doni dari Toko Rame untuk ikut sharing di forum-forum kita ini. Nah, teman-teman semua, saya kebetulan adalah salah satu mentor juga di Toko Rame, dan saya domisili di Jogja. Jadi yang Jogja boleh tadi, siapa yang Jogja tadi ya? Ada Jogja tadi dekat-dekat dengan saya, boleh deh ngobrol kapan-kapan, silaturahmi silakan. Silaturahmi ke Piungan, Jogja paling timur. Atau tadi ada dari Makassar juga. Bunda Sofa, Pak. Makassar tuh, Pak, betul. Ada ya, Bunda Sofa tadi dari Jogja ya. Ada juga tadi saya lihat dari Makassar. Nah, kalau Makassar itu kampung halaman saya gitu ya. Ada Bu Nur Hidayati tadi yang dari Jogja ya. Thank you yang sudah dari Jogja juga sudah nyapa. Dari Makassar, Haira 14. Wah, ini kelihatan nih memang nih. Oh ini ya, ini ibu guru kita nih lagi live di Zoom sambil ngerjain apakah gerakan gitu ya. Thank you. Kalau Makassar kampung halaman saya ya. Tapi saya Lebaran tahun ini nggak mudik dulu. Gantian mudik ke rumah istri di Jepara, Jawa Tengah. Mungkin tahun depan ya baru mudik ke Sulawesi lagi gitu. Oke, teman-teman, saya berharap kabarnya baik-baik semuanya. Dan yang para pengusaha, para distributor, sudahkah bayar THR karyawan Anda? Wah, itu pertanyaan paling utama hari ini gitu ya. Ya, halo para distributor, para pengusaha, para pebisnis, sudah bayar nggak THR-nya karyawan Anda? Karena sudah H-10 gitu ya dari Lebaran. H-10 Pak, H-11 ya, H-11, H-12 lah gitu ya. Ya masih ada 1-2 hari lah untuk kumpulin tambahan-tambahan THR itu dibagikan ke karyawan gitu ya. Kan kalau menurut aturan pemerintah kan H-7 harus dibagikan ya. Tapi mohon maaf yang PNS, Anda THR-nya dibagikan habis Lebaran dan hanya menerima 50% ya, kata Ibu Menteri Keuangan ya. Jadi saya paham kenapa banyak PNS, banyak guru-guru yang ikut jualan produknya Toko Rame, karena THR dari pemerintah tidak bisa lagi diharapkan gitu ya. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ini nyentil-nyentil dikit lah gitu ya. Pak Muhammad Fitri udah ketawa-ketawa aja tuh ya sambil megang jidat gitu ya. Anak istri sudah minta dibeli baju Lebaran ya Pak ya. Oke, oi, ada dari Bone, ada Ibu Hasnaini, ada Tukareba ya. Ini gimana Bu Hasnaini? Kita ngobrol pakai bahasa Bugis biar Kang Doni dan teman-teman yang lainnya pada roaming nasional gitu ya. Oke, Bu Hasnaini dari Bone. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana meningkatkan omset 2 kali lipat
lipat dalam bisnis apa tadi, bisnis fashion ya teman-teman semuanya. Dan saya berharap teman-teman nanti ketika belajar di forum ini, saya sangat berharap teman-teman nanti proaktif ya belajarnya ya. Jadi ketika nanti di tengah-tengah materi saya menjelaskan materi, ada pertanyaan yang terbesit dalam pikiran Anda, please jangan tunggu sesi tanya jawab. Begitu ada pertanyaan gitu ya, yang muncul dalam pikiran Anda, langsung ketik aja di kolom chat ya teman-teman semuanya. Langsung klik di kolom chat supaya nanti saya bisa menjawabnya nantinya ya teman-teman semuanya. Jadi jangan nunggu sesi akhir. Lalu kemudian jika materi memang dirasa penting, mau difoto, mau di screenshot, silakan, boleh-boleh banget ya teman-teman semuanya. Oke, Pak Arpatonis dari Bekasi sudah hadir, thank you Pak Arpatonis. Pak Muhammad Fitri dan kawan-kawan Makassar Coach. Wah, ini Makassar nih. Jadi sore ini kita Palu Butung, pisang hijau, pisang ngepet, cocok nih gitu ya. Ini bikin makruh puasa nih ya teman-teman semuanya. Oke, yuk saya share dulu materinya ya teman-teman. Mohon izin Kang Doni. Kang Doni udah bagi-bagi THR belum buat teman-teman? Kita sudah info ada program bagi-bagi THR buat mitra-mitra toko online. Wih, keren. Saya dapat nggak nih? Insya Allah tinggal tunggu aja. Kemarin kan saya sudah dapat alamat Pak dosen. Asik. Tinggal nunggu nih ya, tinggal sharing komisi nih ya, kayaknya ya. Oke, teman-teman reseller, teman-teman distributor, agen dan reseller ya. Saya pengen ngingetin yang sudah jualan, sudah dapat komisi, please saya pengen ngingetin gitu ya. Please dijaga-jaga ya, jangan terus kemudian karena sudah dapat komisi langsung dicairin semua. Simpan-simpan dulu deh ya, karena Lebaran kan let's see 21-22 April gitu ya. Habis itu masuk bulan Mei dan itu adalah tahun ajaran baru, teman-teman sekalian. Tahun ajaran baru itu sama dengan apa? Kenaikan kelas, bayar daftar ulang, bayar seragam, bayar buku sekolah, bayar segala macam lah gitu ya. Jadi ayo, masih ada waktu kurang lebih ya, let's see mungkin 15 hari ya teman-teman ya, 15-14 hari. Ayo gila-gilaan jualan produknya toko rame ya teman-teman semuanya, supaya komisinya nggak tambah gede. Komisi tambah gede, ada buat THR lebaran, ada juga buat apa? Buat nanti tahun ajaran baru buat anak-anaknya yang pada sekolah gitu ya. Dan bukan cuma Anda yang hadapi masalah ini, sama, saya juga sama, mikir juga nih. Nah ini dapat THR ini yang kayak gini ya. Ini kita ada THR nggak nih bulan ini, buat bagi-bagi buat ponakan ini ada nggak nih gitu ya. Saya ponakannya kurang lebih 30, wah kan ngeri kan gitu ya. 30 kali 100.000 aja gitu kan. Waduh gitu ya. 3 juta sendiri tuh ya kan gitu ya. Nah, belum lagi nanti kemudian anak masuk tahun ajaran baru. Nah, itu semua pasti ya butuh lah duit cash, duit seger gitu ya. Dan ayo teman-teman semuanya, setelah dapat materi kelas hari ini, saya berharap ayo kita lebih gila lagi, lebih ekstrim lagi prakteknya. Oke. Kita akan bicara tentang bagaimana melipatkan 2 kali omset bisnis fashion di bulan Ramadan. Oke, teman-teman sekalian. Kalau mau ngomongin gimana caranya ningkatin omset, ya pasti rumusnya satu, jualan kan gitu ya. Tapi gimana caranya biar jualan kita itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih powerful, menjadi lebih efisien, sehingga hasil yang kita dapatkan juga menjadi powerful. Oke, nah untuk meningkatkan omset, teman-teman sekalian, untuk meningkatkan omset menjadi 2 kali lipat dari yang sudah kita dapatkan hari ini, maka itu adalah menjadi tugasnya siapa? Divisi marketing dan sales. Teman-teman tahu ya, divisi marketing itu apa, sales itu apa? Marketing itu yang tugasnya adalah bikin promosi. Tugas marketing itu adalah orang-orang yang bikin bahan promosi, yang bikin sebar-sebar konten, sebar-sebar caption, sebar-sebar poster dan sebagainya. Sales itu yang biasanya meng-closing. Nah, gitu ya. Jadi kalau pengen paham sesederhananya gitu ya, kan kadang kita bingung nih para pemula membedakan apa sih beda antara marketing, selling dan branding ya. Jadi marketing, selling, dan branding. Perbedaannya adalah marketing itu supaya Anda dikenal, selling itu supaya produk Anda dibeli, branding itu supaya Anda diingat. Nah, itu rumusnya kayak begitu ya, supaya gampang paham. Marketing supaya dikenal, selling supaya dibeli, dan branding supaya diingat. Healing buat nggak stres. Nah, gitu ya, itu catatannya. Nah, jadi tugas untuk menaikkan omset 2 kali lipat di bulan Ramadan ini untuk produk fashion itu adalah tugasnya divisi marketing dan sales. Oke, kalau itu Anda sudah punya timnya. Tapi kalau kemudian semuanya masih kita kerjakan sendiri, saya adalah pebisnis yang karakternya masih CEO gitu ya, Chief Everything Officer, semua dikerjakan sendiri, jangan berkecil hati karena semua tentu ada solusinya. Nah, maka simak materi ini teman-teman sekalian, dan Anda nanti akan menemukan bahwa ternyata meskipun kita belum punya karyawan, belum punya tim, kita tetap bisa kok
mengeksekusi bisnis kita, memaksimalkan bisnis kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Nanti akan saya jawab nanti di sesi-sesi berikutnya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tadi bagaimana meningkatkan omset, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana kita meningkatkan cuan, bagaimana caranya kita melipat gandakan komisi penjualan kita. Maka, teman-teman sekalian, core of the core-nya, inti dari intinya itu semua, bagaimana meningkatkan omset tadi, intinya adalah dua hal, produk dan market. Pahami produknya, pahami marketnya, maka insya Allah akan selesai. Pahami produknya, pahami marketnya, maka kemudian dari situ kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan banyak hal untuk bisa meningkatkan lagi omset kita. Pahami apa? Produknya, pahami apa teman-teman sekalian? Marketnya. Dua hal itu teman-teman sekalian. Oke? Ayo bareng-bareng sama-sama diucapkan di dalam hati masing-masing atau boleh dikerasin suaranya. Pahami produknya, pahami marketnya. Ya, silakan. Pahami produknya, pahami marketnya. Kalau dua ini dapat teman-teman sekalian, maka insya Allah ini akan menjadi batu loncatan bagi teman-teman untuk kemudian segera berbicara tentang bagaimana meningkatkan omset tadi. Oke, mari kita detailkan. Nah, kalau kemudian tadi berbicara tentang produknya dan marketnya, maka teman-teman sekalian, bicara tentang produk dan market, maka ini dia catatannya. Boleh di screenshot, boleh dipoto teman-teman sekalian. Kalau berbicara tentang bagaimana caranya agar omset kita berkembang dari segi produk, maka rumusnya adalah kita harus memikirkan existing produk kita. Lihat dulu produk apa yang kita miliki sekarang. Oke, lalu kemudian akan berbicara tentang new product. Nah, teman-teman kan di posisi ini kan nggak harus bingung lagi. Teman-teman yang berada pada fase ini kan nggak harus bingung lagi, nggak harus mikir lagi apa nih existing produk kita. Produk kita ini sekarang apa yang ready. Lalu kemudian nggak perlu pusing lagi mikir kita akan keluarkan produk yang baru nih. Karena dua hal ini, existing produk dan new product itu sudah dipikirkan oleh siapa? Kang Doni dan teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mengeksekusi menjual produk sendiri, pasti akan pusing mikir itu. Bagaimana caranya bikin yang namanya existing product, bagaimana caranya bikin yang namanya new product. Itu kalau bisnisnya Anda jalan sendiri. Tapi di toko rame kan Anda nggak perlu pusing mikirkan itu. Karena itu sudah dipikirkan oleh Kang Doni dan timnya. Kang Doni sudah mikir, oh produk apa nih yang lagi bagus, produk apa nih yang lagi happening gitu kan. Produk apa nih yang paling banyak permintaannya. Beliau sudah melakukan riset pasar. Sudah menguji pasarnya sehingga keluarlah oh ada produk ini, ada produk ini, ada produk ini, ada produk ini. Nah, eksekusi dari situ teman-teman semuanya. Nah, tugas kita sebagai seller, tugas kita sebagai penjual adalah apa teman-teman semuanya? Tugas kita adalah tiada lain tiada bukan adalah mikirkan marketnya. Marketnya apa maksudnya teman-teman semuanya? Marketnya adalah teman-teman memikirkan existing marketnya. Bagaimana teman-teman memikirkan sekarang siapa konsumen Anda sekarang? Anda kan sudah pernah jualan nih, berarti kan jualan Anda sudah pernah laku. Nah, bagaimana caranya kita mikirkan agar existing market kita, pelanggan-pelanggan kita tetap bisa memberikan duit lagi ke kita, tetap bisa menghasilkan duit lagi ke kita. Jadi, kalau berbicara market, poin pertamanya adalah existing market kita. Bahasa Indonesianya adalah pelanggan kita. Lalu kemudian yang kedua akan berbicara tentang new market, target market baru, calon konsumen, cabuinya kita ada di situ. Nah, maka teman-teman sekalian kesimpulannya adalah Anda yang hari ini ikut Zoom hari ini teman-teman sekalian, Anda adalah para seller, para mitra yang ikut jualan produknya toko rame, maka tugas Anda hari ini adalah mikirkan bagaimana caranya mengelola existing market dan bagaimana caranya mendapatkan new market, mendapatkan pembeli baru yang lebih banyak lagi. Nah, kita akan bicara teman-teman sekalian. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang salah satunya adalah existing market. Bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mendata, bagaimana kita memberdayakan, bagaimana kita mengoptimalkan kembali existing market kita atau pelanggan kita. Nah, teman-teman yang selama ini sudah jualan, sudah berhasil jualan menggunakan produknya toko rame, oke? Berarti kan Anda sudah punya data pelanggan Anda. Anda sudah punya dong riwayat transaksi mereka. Si A alamatnya di mana gitu kan, nomor teleponnya ada, saya yakin Anda pegang, dan dia pernah beli apa pada kapan kan gitu ya. Si A pernah beli apa pada tanggal berapa, warnanya apa, modelnya seperti apa, harganya berapa, dari kota mana, itu Anda sudah punya data itu. Nah, teman-teman silakan Anda inventaris. Orang-orang yang sudah pernah beli produk-produk Anda itu silakan kemudian Anda inventaris dan olah lagi mereka.
Gimana sih caranya Pak dosen agar para pelanggan lama itu bisa memberikan lagi omset, bisa store duit lagi kepada saya, dalam tanda kutip ya, store duit kepada kita. Ada 4 cara. Satu, apa teman-teman sekalian? Satu adalah dia belanja lebih banyak atau beli lebih banyak. Oke, dia beli lebih banyak. Yang kedua, beli lebih sering. Yang ketiga, merekomendasikan pembeli baru. Dan yang keempat adalah ikut jualan. Oke, kita bahas satu persatu. Gimana caranya orang yang sudah pernah beli ke kita dengan modal kita punya datanya, gimana caranya mereka kita dorong untuk belanja lebih banyak lagi? Oke, misalnya mereka kemarin sudah beli, ya, mereka kemarin sudah beli misalnya gamis misalnya untuk dirinya sendiri. Nah, silakan Anda japri mereka, Anda WA mereka, ajak mereka ngobrol, dikomporin lagi, dipanasin lagi untuk kemudian beli lagi, misalnya apa, beli baju koko buat suaminya, atau beli yang kapelan, beli untuk mertuanya, beli untuk orang tuanya, atau beli untuk ART-nya, beli untuk gurunya, beli untuk ustadznya, buat kiainya, dan lain sebagainya. Anda bisa japri mereka, lalu kemudian ditawari lagi gitu. Atau kemudian dibikin belanja lebih sering. Teman-teman kalau biasanya cuci motor atau nge-laundry kan biasa dapat kayak gini gitu ya. Cuci motor 10 kali gratis 1 kali misalnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan belanja lebih sering. Nah, silakan Anda japri teman-teman Anda. Anda lihat tuh database Anda yang pernah belanja produk Anda di toko Rame. Anda sampaikan, halo Bunda, misalnya gitu ya, ada Bunda siapa nih, Bunda Mbak Sophia misalnya. Halo Bunda Sophia, terima kasih ya Bun. Bun, saya tuh nggak sadar loh, saya tuh baru sadar loh Bun. Ternyata di bulan ini, bulan April saja, Bunda itu sudah belanja 4 kali loh Bun di tempat kami, bla bla dan sebagainya gitu ya. Bun, nambah 1 lagi yuk Bun. Belanja 1 kali orderan lagi Bun. Nanti dapat bonus apa? Misalnya mini gold mungkin ya, yang harganya mungkin 20.000, 50.000 yang kecil-kecil kayak begitu. Boleh itu kemudian dieksekusi teman-teman semuanya gitu ya. Jadi yang sudah belanja 4 kali didorong untuk belanja 5 kali, yang belanja 6 kali dorong belanja 8 kali, belanja 8 kali dorong belanja 10 kali dan lain sebagainya. Dikasih iming-iming ya teman-teman semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan belanja lebih sering. Berikutnya adalah rekomendasikan pembeli baru. Dijapri, diajak ngobrol. Oke? Lalu kemudian ditawari mereka, Bun, ada nggak tetangga, ada nggak teman, ada nggak keluarga yang lain Bun yang kira-kiranya layak untuk ikut jualan produk ini? Boleh dijapri mereka begitu. Boleh dong Bung rekomendasikan siapa nih keluarganya yang ikut bantu yang cocok untuk saya tawari produk ini. Boleh Anda japri kayak begitu. Tetapi jangan Anda langsung japri, Anda langsung diomongin kayak begitu. Di say hello dulu, diajak ngobrol dulu, basa-basi dulu, nanya kabarnya dan lain sebagainya. Baru masuk ke penawaran tadi teman-teman semuanya. Oke? Berikutnya adalah pelanggan-pelanggan Anda boleh Anda tawari mereka untuk ikut jualan. Ya, Anda yang distributor, tawari mereka jadi agen ya. Anda agen, tawari mereka menjadi reseller gitu ya. Yang reseller boleh Anda tawari mereka menjadi affiliate Anda. Silakan berbagi komisi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Oke. Jadi ada berapa teman-teman sekalian? Ada 4. Untuk market penetration-nya gitu ya. Jadi belanja lebih banyak, belanja lebih sering, rekomendasikan pembeli baru dan ikut jualan. Nah, inilah yang memang menjadi catatan pentingnya kita. Jadi tadi bahwa untuk menguasai produk dan market itu kita beradanya memikirkan yang namanya market development yang ada di sebelah kiri bawah. Market penetration. Market penetration-nya ada di atas itu tadi gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kembali pelanggan-pelanggan kita. Kan kalau produk development kan Anda nggak perlu mikir, yang mikirkan Kandoni dan teman-teman. Market development kan itu bukan Anda yang mikir, itu saya dan Kandoni yang mikir. Diversifikasi produk itu kan saya dan Kandoni yang mikir. Teman-teman berada pada fase apa? Market penetration. Anda masuknya di situ. Nah, maka teman-teman sekalian, di kelas hari ini saya hanya fokus membahas apa yang disebut dengan market penetration-nya dengan 4 pendekatan tadi. Sisanya nggak saya bahas karena memang itu tidak masuk di ranahnya teman-teman para penjual ya, teman-teman para seller-seller ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Oke, ini tadi sudah bos. Nah, untuk market penetration tadi, untuk menjangkau tadi belanja lebih banyak, belanja lebih sering, lalu kemudian apa lagi tadi? Merekomendasikan pembeli lain, lalu kemudian ikut jualan, terutama di 2 bagian atas tadi gitu ya, belanja lebih banyak dan belanja lebih sering,
teman-teman bisa mendekati mereka menggunakan pola-pola seperti ini. Oke ya. Teman-teman bisa, saya sudah siapkan, teman-teman sudah ada beberapa contoh kasus gitu ya. Teman-teman bisa mendekati konsumen dengan pendekatan seperti ini. Kita lihat dulu yang gambar apa namanya gambar HP di atas ya. Ada gambar HP di atas itu ya teman-teman sekalian. Itu ada apa namanya? Ada 3 gambar ya. Jadi ada yang namanya upselling, ada yang namanya cross selling, ada yang namanya down selling gitu ya. Teman-teman sekalian, boleh Anda lihat. Anda bisa mendekati konsumen Anda dengan pendekatan apa? Upselling. Teman-teman sekalian tadi, oke, orang yang tadinya membeli produk, dia membeli produk. Misalnya nih, dia sudah pengen dia membeli jilbab yang misalnya harganya, taruhlah yang harganya misalnya 40 ribuan gitu ya. Nah, sebelum dia closing, teman-teman sebagai CS itu ditegesin lagi mereka, dikejar lagi mereka. Bun, bentar deh Bun. Ini ada produk baru loh dari toko Rame juga. Nama produknya kayak begini, ukurannya lebih besar, ukurannya lebih jumbo. Itu harganya murah loh Bun, cuma 60.000, tinggal nambah 20.000 lagi Bun, udah dapat kayak begini gitu. Itu namanya upselling. Atau kemudian Anda misalnya apa namanya dorong mereka beli yang misalnya kalau misalnya ada harga paket misalnya kayak itu boleh Anda dorong kayak begitu. Jadi lakukan upselling. Yang tadinya pengen beli yang harganya 100.000 didorong mereka menjadi beli yang harganya 150, 120 atau bahkan 200.000. Nah, berikutnya ada namanya cross selling. Cross selling itu apa contohnya? Dia beli gamis buat dirinya sendiri. Follow upin dong mereka supaya mereka melakukan cross selling. Cross selling itu apa? Dia beli baju gamis untuk dirinya, yuk sekalian yuk beli baju koko untuk suami. Beli gamis kapalan sama anak perempuannya, itu namanya cross selling. Anda boleh melakukan itu. Atau kemudian Anda melakukan down selling. Down selling itu kebalikan dari upselling tadi. Dia misalnya tadi pengen banget beli gamis yang harganya 400.000. Tapi duitnya nggak cukup. Nah, maka teman-teman jangan diemin. Jangan kayak Tante Lala yang mengatakan, produk ini memang hanya untuk orang kaya, yang miskin jangan mendekat. Nggak gitu caranya gitu. Tapi Anda tawari pada mereka, oke Bun, saya pengen deh Bun, kasih lagi ada satu produk Bun, yang kualitas bahannya sama sebenarnya, dan harganya lebih miring Bun. Jadi ditawari gamis yang lain yang harganya mungkin sedikit di bawahnya yang dipengen tadi gitu. Jadi ada upselling, ada cross selling, ada namanya down selling. Oke, kita bergeser yang ke bawahnya. Oke, di bawahnya itu ada yang namanya bundling, yaitu yang harganya dolar itu ya. Ada yang namanya bundling. Bundling itu adalah menjual produk dengan cara nge-mix. Nah, maka misalnya mungkin Kak Doni nanti mungkin di akhir-akhir ini nanti mungkin akhir minggu depan kali ada ya satu produk mungkin 2-3 produk dari produknya toko Rame kita bundling gitu misalnya ya. Misalnya gamis tambah jilbab itu jadinya kayak begini misalnya. Atau kemudian misalnya gamis sama baju koko misalnya apa begitu. Dan biasanya kalau bundling itu konsepnya seperti ini. Beli travel bag-nya itu adalah 225.000, $225 saya anggap rupiah aja ya. 225.000, beli tas jinnya 54.000, seharusnya beli apa? Harganya 279.000. Tapi kalau dibanding akhirnya menjadi lebih murah. Itu boleh ya teman-teman sekalian. Nah, biasanya ini dilakukan juga untuk teknik meningkatkan omset. Atau Anda pakai yang misalnya model 3 cups. Anda lihat tuh gambar popcorn atau gambar apa tuh? Popcorn ya. Gambar popcorn yang di sebelah kiri yang warna hijau gitu, ya. Ini juga bisa Anda pakai teman-teman sekalian. Lihat ya. Dia jualan misalnya popcorn, dia jualan misalnya popcorn kecil harganya 30.000. Oke. Lalu kemudian di sampingnya ada medium harganya 65.000. Oke. Lalu kemudian di sampingnya ada yang besar, harganya berapa teman-teman sekalian? Harganya adalah 70.000. Kalau ketemu kayak begini, Anda akan beli yang mana? Coba teman-teman sekalian boleh di kolom chat. Yang kecil apa, yang medium apa, yang besar? Boleh di kolom chat teman-teman sekalian, silakan. Silakan lihat gambar, itu ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar. Yang kecil harganya 30.000, yang medium 65.000, dan yang besar 70.000. Kira-kira Anda akan beli yang mana? Yang besar, Pak. Oke, yang besar ya. Oke. Teman-teman sekalian,
kemungkinan orang beli adalah yang kecil dan yang besar. Oke, nggak akan beli yang medium. Karena medium, kenapa? Medium itu harganya adalah 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan yang kecil. Yang kecil 30.000, yang medium 65.000. Wah, 2 kali lipat dong, gitu kan gitu. Oke, ini orang nggak akan beli gitu. Oke, tapi pengen kalau kecil kan nanggung nih buat dimakan gitu. Pengen beli medium kemahalan. Ya, cuma nambah 5.000 lagi sudah dapat yang versi besarnya. Nah, maka yang besar orang akan beli. Gitu. Nah, ini teman-teman boleh kita mainkan di dalam teknik jualan ya teman-teman sekalian. Oke, di produk-produk apapun bisa kok dimainkan ya teman-teman sekalian. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bisa kita pakai ketika kita pengen berbicara meningkatkan omset jualan kita. Oke ya, nanti boleh silakan difoto teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, dari itu semuanya, dari apa yang saya berikan contoh tadi, studi kasus yang saya berikan tadi teman-teman semuanya, itulah tadi yang kemudian dimaksud dengan customer relation management. Pentingnya kita memahami, pentingnya kita membangun kedekatan, penting sekali bagi kita untuk dekat dengan konsumen-konsumen kita. Di situ pintu masuknya teman-teman sekalian. Nah, maka teman-teman sekalian habis kelas ini teman-teman semuanya, tolong nanti searching-searching di Google, cari tuh apa yang maksud dengan customer relation management. Oke, intinya adalah customer relation management itu adalah membangun kedekatan dengan konsumen. Ya, maka biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar ada namanya purna jual, ada after sales dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan customer relation management. Teman-teman ingat, ketika Anda sudah jualan produk apapun, sekecil apapun nilainya, sekecil apapun omsetnya, jangan sungkan-sungkan selalu menyapa konsumen Anda. Halo Bu, gimana barangnya udah nyampe belum? Udah diterima belum? Itu penting untuk dilakukan. Ya, oke. Saya kira itu dulu teman-teman sebagai pengantar. Saya berharap nanti Kak Dodi kita lebih banyak diskusi aja, lebih banyak sharing-sharing supaya lebih keren ilmunya ya. Thank you Kak Dodi. Saya kembalikan ke Kak Dodi. Oke, siap. Terima kasih Pak dosen atau Pak Adin untuk materi atau ilmunya. Nah, teman-teman, Bunda dan Bapak dan Kakak semua, kita bisa lanjut sesi tanya jawab. Jadi misalkan ada yang mau bertanya bisa di kolom chat, nanti bisa saya bantu untuk sampaikan pertanyaannya. Atau mau via kamera, silahkan nanti saya unmute dari sini. Oke, silakan teman-teman. Ini Pak dosen sudah memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab nih. Nah, jadi tadi mengenai menarik konsumen lah ya, itu ada caranya dengan upselling yang dimana kasih varian untuk si customernya tuh. Kalau dari tadi yang contohnya Bang Popcorn dari mulai kecil, medium sampai yang besar gitu. Nah, terus betul kata Pak dosen, teman-teman di sini di Toko Rame, jadi nggak perlu mikirin lagi produknya gitu, mikirin develop produknya harus gimana, karena itu sudah jadi tugasnya tim Toko Rame gitu, yang mendevelop atau membuat produknya untuk bisa dipenetrasi di lapangan atau di konsumen. Seperti itu. Nah, teman-teman silakan nih, jika ingin ada yang bertanya, bisa disampaikan di kolom chat, atau ya kalau misalkan mau via on cam, itu boleh di raise hand aja, nanti bisa saya unmute. Ini mana nih? Oh, Hana. Oke, ada Mbak Bunda Hana. Hana. Silakan. Ini udah saya unmute. Assalamualaikum Pak Nah, dosen. silakan. Waalaikumsalam Mbak Hana. Waalaikumsalam. Pak saya mau tanya tadi kan sempat membahas itu ya mentreatment pelanggan yang sudah pernah belanja. Ini saya mau tanya gimana caranya mentreatment pelanggan yang pertama kali belanja itu sudah kecewa dengan produk yang dibeli karena warnanya itu sangat jauh berbeda dengan katalog. Karena kemarin baru aja saya ngalamin ada 2 pelanggan beli produk yang sama, satu dari Shopee, satu dari WhatsApp, dan dua-duanya mengkomplain hal yang sama karena warnanya sangat jauh berbeda dengan foto produk katalog. Nah, itu gimana saya bisa mentreatment mereka untuk nantinya tetap bisa mau belanja sama saya gitu. Oke, teman-teman sekalian, apapun alasannya, pembeli itu selalu menempatkan dirinya sebagai raja. Itu hukum dasarnya. Nah, maka teman-teman sekalian,
ketika ada kasus kayak begitu, maka teman-teman butuh belajar yang namanya ilmu handling complaint, gitu ya. Oke, handling complaint itu prinsipnya adalah jangan selalu menempatkan diri kita sebagai jangan menempatkan diri kita seolah kita pengen menang, tapi tempatkan diri kita adalah sebagai teman ngobrolnya dia. Teman-teman, kita beruntung, kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu adalah negara yang tingkat religiusnya tinggi. Maka ketika terjadi kesalahan seperti itu, misalnya ada beda warna, karena ya memang yang namanya warna itu repot banget memang gitu ya, karena efek kamera, teknik foto, lalu kemudian lighting itu sangat berpengaruh memang gitu. Nah, ketika hal itu terjadi teman-teman sekalian, selalu tempatkan diri Anda bahwa saya adalah teman bicaranya si pelanggan. Nah, misalnya ketika dia komplain dan lain sebagainya. Oke. Maka kemudian terima komplain itu dulu. Terima dulu. Baik Kak, terima kasih. Saya sangat menyesal dengan kejadian ini, bla bla dan sebagainya. Kita ada cerita gitu. Mohon berikan saya waktu sekitar 10 menit untuk berkoordinasi dengan tim gudang. Itu boleh dilakukan ya. Jadi minta waktu untuk itu. Nah, pertama kita masuk dulu mengakui bahwa kita salah. Oke, meskipun sebenarnya mungkin kita tidak salah gitu. Yang kedua adalah minta waktu untuk kemudian ngurus ini. Oke, minta waktu untuk ngurus ini. Nah, dengan teman-teman minta waktu untuk ngurus ini, itu juga sama saja memberikan dia waktu untuk dia cooling down. Yang tadinya dia emosi, kita tanggapin dengan minta maaf, lalu kemudian minta waktu, itu kemudian dia cooling down. Kenapa? Kita misalnya minta waktu 10 menit, 30 menit misalnya untuk cek-recek tentang ini, dia pasti akan teralihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Dia akan mikirin yang lain, dia akan kerjakan yang lain, sehingga kadar emosinya akan turun. Nah, begitu tadi misalnya Anda menjanjikan 30 menit, please jangan 30 menit beneran, kalau bisa kurang. 15 menit, 20 menit Anda japri lagi. Kak, mohon maaf Kak, saya menghubunginya agak mendadak dan tiba-tiba tidak seperti yang saya janjikan tadi 30 menit. Boleh ya Kak saya lanjutkan obrolannya sekarang gitu. Jadi tadinya yang pertama tadi kita minta maaf, yang kedua kita turunkan emosi mereka, yang ketiga kita timbulkan rasa dalam diri mereka bahwa oh gue adalah special treatment, saya adalah orang yang spesial harus ditangani oleh si siapa begitu. Jadi lakukan itu. Jadi menyapa mereka lebih cepat. Oke. Nah, lalu kemudian Anda mulai bercakap di situ, Anda ngobrol di situ, Anda jelaskan kronologinya, Anda berikan mereka pemahaman dan lain sebagainya gitu. Oke. Dan ingat, orang Indonesia itu religiusnya tinggi. Biasanya mereka, ya sudahlah Mbak, nggak apa-apa, memang mungkin Allah sudah menakdirkan kayak gini. Itu pasti kejadian di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin enggak. Nah, kalau sudah tadi Anda masuk tadi, lalu kemudian Anda memberikan klarifikasi lebih cepat daripada yang dilakukan, yang dijanjikan, maka fase berikutnya setelah Anda memberikan layanan lebih cepat itu, setelah Anda memberikan Anda menyapa mereka, maka fase berikutnya adalah Anda mengatakan, baik Kak, untuk masalah ini, untuk masalah beda warna ini, mohon izin ya Kak, selanjutnya ada manajer saya, ada leader saya, ada koordinator saya akan menghubungi Kakak begitu. Nah itu jauh lebih bagus lagi, membuat mereka lebih kulindon lagi gitu. Oh gila dong, manajernya kontak gue gitu. Itu membuat orang itu menjadi turun emosinya begitu. Ya. Jadi intinya adalah jangan mengajak mereka berantem, berikan sesuatu mereka yang mereka merasa dirinya adalah spesial. Itu solusinya. Ya. Nah, bagaimana caranya lalu kemudian mereka bisa ikut kita treatment mereka agar mereka bisa menghasilkan duit lagi bagi kita. Oke. Cara pertama, misalnya kalau dilakukan tadi misalnya itu sudah mengena di hati mereka merasa dilayani gitu ya. Mereka merasa spesial. Nah, let's see mungkin sekitar 2-3 bulan, 2 minggu sampai 4 minggu kemudian Anda boleh japri lagi mereka, Anda say hello lagi sama mereka, dan why not Anda tawarkan mereka untuk menjadi reseller Anda tawarkan mereka untuk merekomendasikan orang lain. Insya Allah nggak ada masalah. Gitu ya, silakan Mbak Hana. Nah, seperti itu Kak Hana. Oke, Silakan terima kasih juga ditanya. Kak Hana. Oke, Mas Dika, silakan pertanyaan di kolom chat. Tadi saya sempat live, jadi hilang. Ada 2 tadi kalau saya lain. Siap Mas Don. Oke, ini dari Ibu Syakila. Pak, jika pertama kali belanja udah langsung dikasih bonus, misalnya closing 1 set couple, terus dikasih hadiah The Jav kaos kaki.
apakah terlalu cepat memberikan reward ke customer? Nah, itu Terlalu cepat gitu. Jadi teman-teman sekalian ingat ya, produknya toko Rame itu adalah produk menengah ke atas. Kita bukan produk murahan. Jadi target market kita bukan target murahan kelas bawah, kita kelas menengah. Jadi jangan terlalu ngobrol free ongkir, subsidi ongkir up to, lalu kemudian ngasih bonus-bonus kayak gini, jangan dulu gitu. Kecuali mereka minta baru gitu. Jadi apa namanya? Karena kalau Anda melakukan itu, Anda nanti akan kemudian dengan circle konsumen yang tukang minta diskon. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu cepat, minta waktu lagi deh. Oke, itu Ya. jadi jangan terlalu cepat-cepat ngasih diskon ya, bonus gitu. Oke, ini yang kedua nih Pak, dari Muhammad Fitri, dari Bapak Muhammad Fitri. Permisi Pak, boleh tidak saya ngumpulin nomor telepon dari penjualan pulsa untuk saya WA Blaster? Mungkin blasting ya, WA blasting untuk mengengage customer baru dan tahapnya bagaimana? Oke. Deng, Pak Muhammad Fitri ya. Itu kerjaan saya dari dulu, semenjak zaman BBM itu kerjaan saya gitu. Ya. Jadi kumpulkan nomor HP dari counter HP. Kan kalau dari counter HP kan berarti kita dapatnya nomor HP-nya kan orang-orang yang tinggal di sekitar situ kan. Karena dia beli pulsanya di situ, berarti orang-orang sekitar situ aja gitu. Nggak apa-apa, boleh dilakukan. Tetapi ketika yang penting itu adalah bukan cara mendapatkannya, tapi bagaimana mengolahnya. Itu yang penting. Nah, maka yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian, ketika ada orang bisa kita sudah dapat nomor HP dari counter pulsa itu, maka tahapan berikutnya teman-teman sekalian adalah japri mereka. Kirimi mereka pesan satu persatu, tapi jangan langsung jualan. Ya, sebentar ya teman-teman sekalian. Saya agak terganggu sedikit sebentar ya, sebentar. 2 menit ya, sebentar. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau misalkan mau bertanya, silakan bisa di kolom chat, biar nanti kita bacakan. Nanti setelah dari sini kita akan ada sesi bagi-bagi voucher belanja toko Rame ya Mas Dika ya, senilai 30.000. Jadi nanti bisa dapat potongan 30.000, lumayan tuh, besar juga. Itu. Wah, Pak Muhammad Fitri kayaknya satu daerah nih sama Pak dosen ya Pak ya? Iya tuh. Oke. Oke, lanjut ya. Ya Pak, silakan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi sudah dapatkan itu, maka kemudian datanya diolah. Ya, sorry tadi saya jeda 2 menit karena matanya agak berat. Saya jam 2 jam 1 ya, jam 1 saya udah bangun, udah otak-atik komputer, lalu kemudian sahur dan belum tidur sampai sekarang. Nanti habis ini baru tidur ya, teman-teman semuanya. Oke. Ya. Jadi tadi matanya agak berat, saya cuci muka dulu tadi. Ya, nggak minum gitu ya. Oke. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman sekalian? Ini saya coba share dulu ya buat teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya tunjukkan contohnya. Dan saya mengerjakan itu Pak Dan Fitri ya. Karena itu memang pekerjaan saya gitu. Jadi mengolah database. Wah, lumayan nih ilmunya nih Pak Fitri nih, boleh dipoto nanti, lumayan. Langsung dapat arahan dari Pak dosen. Oke. Nah, ini dia, sementara ini sudah saya buka nih. Bentar ya. Saya demo langsung aja ya. Oke. Ini sudah. Saya share dulu. Nah, alurnya kayak begini ya. Nah, ini dia nih. Nah, jadi ketika saya dapat kontak baru, Deng, yang pertama saya lakukan adalah tentu saya sapa dulu dong mereka gitu ya. Dan saya nggak jualan. Oke. Nih, jadi saya bikin caption dulu, saya bikin dulu bahan broadcast, dan bahan broadcastnya itu berseri, Deng. Jadi ada seri 1, seri 2, seri 3 dan seterusnya gitu. Jadi maksimal banget 7, jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nanti orang menjadi orang nanti akan menjadi menjadi ilfil gitu ya. Jadi sedikit 7 aja lah, jangan terlalu banyak gitu. Nah, yang saya lakukan apa teman-teman sekalian semuanya? Yang pertama saya sapa dulu dengan kayak begini. Jadi lihat caranya saya bikin. Halo Kak, siapa gitu ya? Kenalkan saya Rika, saya admin bla 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 gitu kan. Nah,
admin saya pengen sharing nih, jadi saya sharing-sharing ilmu dulu, Pak Fitri, ya, Deng. Saya sharing-sharing ilmu dulu gitu ya, baru kemudian saya sisipkan jualan-jualan saya sisipkan promosi saya di balik itu gitu. Kayak misalnya dari awal saya udah ngomong gitu. Nah, admin ingin nih sharing nih 7 tips hijaukan artikel SEO Anda dengan standar plugin Yoast. Jadi selama 7 kali berturut-turut saya akan berbagi edukasi itu ke kakak lewat WA ini. Sekalian nanti admin minta izin share juga informasi tentang ya, jualan saya, boleh kan gitu. Di belakang saya tulis apakah kakak berkenan, saya minta izin pada mereka, mau nggak gitu. Kalau mau saya lanjutkan, kalau tidak mau nggak saya lanjutkan gitu. Oke. Nah, lalu kemudian di hari kedua saya kirimi pesan kayak begini, hari ketiga saya jualan, hari ketiga saya tetap edukasi, hari keempat saya jualan, hari kelima saya kasih lagi edukasi, hari keenam saya kasih lagi edukasi, hari ketujuh saya kasih lagi edukasi sambil nitip lagi jualan dan seterusnya gitu. Jadi dibikinnya adalah edukasi jualan, edukasi jualan gitu. Jadi dibikin seri-seri kayak begitu supaya apa? Orang itu tidak menjadi bosan, tidak menjadi marah karena kita kasih dia jualan dulu gitu. Nah, misalnya Pak Fitri misalnya pengen jualan apa? Pengen jualan gamis misalnya. Nah, cari Pak di Google, banyak kok di Google. Tips memilih gamis ya kan? Tips padu padan busana boleh. Atau mungkin Pak Fitri tinggal di mana di Makassar deh? Di Hertas nih, Coach. Oke, di Hertas ini kan termasuk daerah yang selokannya suka mampet gitu kan gitu ya. Yang selokannya suka buntu gitu ya, daerah Hertas ini gitu. Nah, bikin misalnya edukasi tentang bagaimana caranya mengatasi selokan depan rumah yang mampet. Bagaimana caranya mengatasi selokan yang bau. Bagaimana caranya menghindari risiko demam berdarah dan lain sebagainya. Bikin edukasi kayak begitu, share. Nah, nanti disisipin jualan. Jangan langsung jualan. Nah, tapi orang nanti itu langsung jualan begitu. Jadi harus apa ya? Kalau orang Bugis ngomongnya itu aleng yolo olona gitu kan gitu ya. Calo yolo kan gitu ya. Baru kemudian dikasih jualan. Gitu. Jadi nggak langsung apa namanya tidak silangsungan deh begitu. Jadi ya apa namanya diodo-odo dulu toh, baru kemudian silangsungan. Kurang lebih begitu Neng Fitri ya. Wah, mantap, keluar nih bahasa Makassar Bugisnya nih. Banyak yang roaming ya. Nah, ini dari Kak Inai Magelang nih, Pak. Seandainya customer beli produk toko rame banyak buat seragaman, apakah kita tidak boleh ngasih diskon? Wah, kenapa tuh, Pak? Kok nggak boleh ngasih diskon? Maksudnya gimana tuh? Gimana? Seandainya customer beli produk toko rame dan jumlah banyak buat seragam, apakah kita tidak boleh ngasih diskon? Oh, kalau dia belinya banyak, belinya apa namanya, belinya seragaman kayak begitu boleh. Jadi misalnya mereka belinya banyak kayak begitu, apa namanya, untuk partai atau untuk seragaman boleh dikasih diskon. Tetapi jangan Anda yang memancing duluan gitu. Jangan Anda yang mancing duluan kayak begitu. Kak, nanti kalau beli banyak saya kasih diskon kayak begini loh, jangan dulu. Kan udah kelihatan nih dia pengen beli banyak begitu, jangan dipancing-pancing dulu kecuali dia minta gitu ya, kecuali dia yang minta gitu caranya teman-teman sekalian. Jadi jangan di awal kita janji-janjiin dulu gitu eman-eman kan gitu. Nanti kalau dia minta baru kita kasih gitu Mbak Inai Magelang. Oke, gitu Bunda Inai. Jadi jangan kita dulu nih yang ngasih kode, biarin customer dulu aja gitu. Oke. Nah, ini dari Pak Miftahudin, bagaimana melakukan cross selling dari produk jasa ke produk fisik toko rame? Saya sebelumnya main di jasa dan sudah ada database-nya. Wah, mantap nih. Weh, keren ini. Ayo Bang Miftah, open mic dong. Kita ngobrol sebentar, Bang Miftah. Bang, mana Bang Miftah? Mana nih Kak Miftahnya nih? Kak Miftah. Nah, ini dia. Open mic dulu, Bang. Mic-nya belum dibuka. Silakan. Sudah? Mic-nya masih oke. Nah, sudah. Waalaikumsalam. Ya. Itu Dari pertanyaan kota mana, satu. Bang Miftah? Ya, Dari kota mana? saya di Jawa, Pantura, Oh, Pantura. Oh, Pantura itu panjang, mulai dari Pemalang. di mana? Pemalang, Oh, Pak. Pemalang. Oke. Ya. Soto Grombyang nih, Pemalang. Benar, betul ya, betul Pak. Iya. Oke. Bang, produknya apa? Produk jasanya apa?
Dan saya untuk akhir-akhir ini main di telekomunikasi. Apa contohnya? Iya. Operator telekomunikasi. Oh, berarti Kak misalnya WiFi wifi gitu ya, macam-macam. menjadikan Iya. wifi. Oke, nah Betul. harga wifi-mu berapa Bang? Nah, itu kebetulan plat merah. Oh, plat merah. Kalau plat merah harganya sudah paket ya, nggak bisa di custom ya? Paling rata-rata paling murah itu 250. Paling murah. Oke. Dan itu recurring. Ya, nggak bisa dibayangkan Bang, karena dia sudah paket resmi kan, jadi nggak bisa. Iya. Kecuali apalagi kalau rumah tangga gitu ya. Oke, jadi sebentar. Kalau dapat satu pelanggan, Bang Miftah dapat komisi berapa? Komisinya itu ya bisa nyampe ini ya, per penjualan ya. Oh, per bulan? Karena kita karyawan masih. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi gaji perusahaan. Kalau kayak begitu memang sih agak susah ya. Tapi saya kasih clue-nya kayak begini. Jadi misalnya saya punya jasa taruhlah misalnya gitu ya, adalah misalnya kalau bulan Ramadan kan lagi rame tuh jasa ngecat rumah misalnya gitu ya. Jasa ngecat rumah dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ingat teman-teman sekalian, ngecat rumah itu programnya suami. Ngecat rumah, ngecat pagar itu programnya suami. Tapi yang menentukan warnanya itu istri. Nah, kan gitu. Jadi, maka teman-teman sekalian, boleh misalnya Bang Miftah kan punya database tuh pelanggan-pelanggan itu, boleh di broadcast misalnya, anggaplah misalnya Bang Miftah punya jasa ngecat rumah misalnya gitu. Nah, tawarin mereka seperti itu, lalu kemudian Anda bikinkan dua paket misalnya. Paket satu beli hanya paket ngecat rumahnya, yang paket kedua itu tinggal nambah berapa puluh ribu, itu sudah dapat misalnya pakaian couple suami istri misalnya begitu. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi misalnya jasa ngecat rumah misalnya untuk satu harga paket ya, misalnya untuk satu kaleng cat 5 kilo itu misalnya harga paketnya adalah 200.000. Oke. Nah, lalu kemudian nambah lagi 80.000, itu 280.000 itu dapat bonus berupa ini dan ini gitu. Itu boleh dibandingkan dengan cara seperti itu kan. Ya, nanti coba dikombinasikan lagi ya dengan yang lain gitu ya. Tapi cara berpikirnya kayak gitu, Bang. Thank you. Lanjut. Mic-nya belum nyala, Mbak Doni. Nah, ini dari Kak Mariana. Mohon izin bertanya, Pak, untuk follow up calon customer baru agar tidak risih sebaiknya berapa hari sekali? Karena sesuai pengalaman sering diblokir. Oke. Fase follow up itu pakai rumus 135714. Berapa, Pak? Nih saya bantu chat ini. Berapa, Pak? Sorry tadi. 135714. 135714 ya. Ya, itu rumusnya ya. Jadi hari ini hari pertama dia masuk, kita follow up maksimal, kita upayakan closing hari itu. Kalau kemudian dari situ hari pertama nggak closing, follow up di hari ketiga, 4, hari kelima follow up lagi, hari ketujuh masih memang sudah kecil harapan, masuk di hari ke-14. Hari ke-14 betul-betul nggak closing ya sudah ikhlaskan gitu. Jadi kalau di tempat kami, di kantor saya, di tim saya itu pakai rumusnya adalah SOP-nya kita ada 135714 gitu caranya gitu. Jadi nggak tiap hari risih juga kan gitu ya. Dan kalau mau follow up pastikan itu adalah posisi mereka lagi memang santai gitu ya. Jadi bukan pada mereka lagi pusing dengan pekerjaan, bukan pada saat mereka lagi rebutan naik KRL misalnya, tapi lakukan itu menjelang mereka tidur ya, ya. Jadi misalnya kalau di non Jabodetabek mungkin itu bisa dilakukan di antara
jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam gitu kan. Kalau kemudian di daerah Jabodetabek itu mungkin bisa dilakukan jam 10 malam ke atas gitu. Itu adalah jam-jam cooling down gitu ya, atau mungkin jam pagi gitu ya. Ya, gitu ya caranya ya. Jadi betul 1, 3, 5, 7, 14 itu jeda harinya. Thank you. Oke, nah, wah luar biasa tuh. Saya dapat ilmu baru juga tuh dari Pak dosen. Nah, jadi gitu Kak Mariana. Jadi tidak setiap hari biar tidak diblokir lagi. Oke, ini kita masuk sesi bagi-bagi voucher hadiah toko rame nih Pak dosen. Voucher belanja senilai 30.000. Ini ada buat 2 orang. Ini saya kasih ke Pak dosen. Silakan Pak untuk nanya balik ke peserta. Nanti satu lagi dari saya. Silakan Pak. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini pertanyaan nanti yang mengandung hadiah ya. Gitu ya. Saya jawabnya yang sebenarnya itu. Saya yang ditanya gitu biar saya dapat hadiahnya gitu. Oke, pertanyaannya adalah satu. Kan ada 4 cara tuh untuk kemudian membuat pelanggan lama belanja lagi. Ada 4 cara kan? Sebutin 2 aja diantaranya, silakan. Resen dulu, siapa yang paling duluan resen itu yang dapat gitu. Nah, Resen berarti dulu baru jawab ya, jangan langsung jawab. pertanyaannya lewat on cam berarti nih. Ayo raise On cam boleh. siapa nih? Silakan, resen dulu, silakan. Jadi kan ada 4 cara tuh untuk membuat pelanggan lama menghasilkan duit lagi bagi kita. Nah, sebutkan 2 aja diantaranya gitu. Ayo, siapa? Saya coach. Ada Mbak Vini dulu, Mbak Vini yang Mbak pertama. Vini dulu. Iya, Mbak Vini dulu. Silakan Mbak Vini. Silakan. Ini udah di unmute. Silakan Mbak Vini. Mbak On Vini, cam silakan. boleh. On cam dan on mic. Silakan Mbak Vini. Oke, on mic nggak apa-apa. Ayo Mbak Vini Vidi Fitri. Gimana? Ah, ini udah nih. Silakan Mbak Vini. Silakan Mbak Vini. Gimana Pak? Tadi pertanyaannya 4 cara. Kan ada 4 cara tuh untuk membuat pelanggan lama belanja lagi ke kita. Nah, apa? Disebutkan 2 aja diantaranya. Nah, cuma 2 tuh. Belanja lebih banyak sama belanja lebih sering. Oke, thank you. Jawabannya benar. Oke, mantap. Berarti memperhatikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kang, Kalau hadiahnya ini apa? Bunda voucher belanja senilai 30.000 Pak dari toko rame. Jadi nanti Oke, bisa thank you. ditukarkan untuk dapat Terima diskon. kasih. Oke, sama-sama. Nanti bisa konfirmasi ke tim CS atau ke saya ya, Bu. Oke. Nanti kan Siap, Ibu dapat Kak. itu sebelumnya dapat chat dari admin kita. Oke nih, satu lagi kalau dari saya. Ini terkait toko rame. Kemarin saya sudah bahas mengenai apa aja brand-brand di toko rame. Sekarang ini deh. Berapa nilai diskon atau diskon persen untuk menjadi reseller di toko rame? Raise hand. Oh, Karifatin, boleh nih. Silakan. 20% Kak. Berapa? 20% seller. 20%. Oke. Yakin benar? Yakin. Aku Kalau seller. kalau agent berapa kalau agent? Agent 30. Kalau distributor? Diputar berapa ya? 35 kalau enggak 40 kayaknya. Lupa. 40 ya. Oke. Oke. Terima kasih Bunda Ripatin. Oh, ternyata Bunda Ripatin reseller toko rame ya. Ya, betul. Jadi untuk mitra toko rame reseller itu diskon 20%, untuk agent 30% dan distributor 40%. Oke. Nanti untuk pemenang Bunda Vini dan Bunda Rifatin itu bisa confirm ke nomor admin yang tadi ngechat, nanti biar kita kasih voucher belanjanya senilai 30.000 dari toko rame. Baik, nggak kerasa nih kita udah sejam, pas lah durasinya. Terima kasih buat Pak dosen. Sebelum penutupan, Pak dosen ada yang mau disampaikan mungkin? Apa ya? Oke, teman-teman sekalian. Percuma kita ngomongin omset gede, percuma kita ngomongin pengen dapat THR gede, tapi nggak action. Oke, teman-teman sekalian, saya yakin, saya paham, kita semua lagi puasa, kita semua lagi capek, lagi sibuk ya, termasuk saya gitu. Tetapi teman-teman sekalian, kalau Anda sudah pernah mengikuti salah satu materi saya tentang membangun karakter die hard, teman-teman sekalian,
please luangkan waktu Anda 2 jam aja sehari untuk ngurusin toko rame. Itu aja. Jadi dari 24 jam hidup Anda sehari, minta waktu 2 jam aja. Fokus ngurusin toko rame, insya Allah hasilnya luar biasa. Oke, terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada manfaat Anda dapatkan dari saya, percayalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti ada kekurangannya, itu artinya saya yang harus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen atas waktunya. Nanti posting-posting di Instagram dong, mention-mention di Instagram ya, teman-teman semuanya ya. Iya betul. Ini kita mau sesi foto-foto nih Pak dosen. Silakan teman-teman Nanti- untuk on cam. Kita Nanti mention akunnya Toko Rame ya, Toko Rame Official sama Yang- desain jualan ya. Nanti saya Jualan, kita boleh. share gitu ya teman-teman. Thank you. Iya. Boleh. Oke, teman-teman, kita sebelum penutupan share ini dulu nih, on cam dulu biar kita foto dokumentasi. Untuk akun Instagramnya dosen jualan apa Pak? Ini saya bantu di Dosen kolom jualan. chat. Dosen jualan gabung gitu Pak ya.